semuanya, saya sedang berada di Bukit Sibeabea di Pulau Samosir. Tepatnya ini di tempat patung Tuhan Yesus tertinggi di seluruh dunia dengan ketinggian mencapai 61 meter. Puji Tuhan saya bisa ada di sini ya, berkat kemurahan hati Tuhan. Oke, ya saat ini saya ingin kesaksian ya, bagaimana pertama kali saya mengenal Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saya. Ya, jadi bermula ceritanya saya itu dilahirkan ya atau berada di lingkungan keluarga yang memang tidak percaya akan Tuhan. Kedua orang tua saya tidak percaya Tuhan, kedua orang tua saya adalah orang tua yang ateis dan saya tidak diperbolehkan untuk percaya kepada Tuhan. Nah, dengan asuhan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan dan juga dengan contoh-contoh kehidupan kedua orang tua saya yang tidak benar seperti itu, saya tumbuh dan dewasa di keluarga yang seperti itu. Dan suatu malam ketika itu waktu saya masih duduk di bangku SMP, saya pernah bermimpi, saudara. Ya, jadi mimpinya itu di kanan kiri papa saya itu ada sesosok orang yang berjubah dengan pakaian warna hitam dan itu membawa papa saya berjalan menuju ke neraka. Sedangkan di sisi kanan kiri saya itu saya ditemani dengan sesosok orang yang berjubah putih ya, itu menuju ke surga. Nah, otomatis saya melihat dalam mimpi itu papa saya dibawa ke neraka, saya tidak terima dan saya dalam mimpi itu saya berteriak keras agar papa saya selamat. Saya memanggil papa saya, papa, kamu salah jalan, saya bilang seperti itu. Tetapi papa saya tidak menghiraukan saya dan dia terus berjalan menuju ke neraka. Nah, dari situ keesokan harinya sempat saya bicara dengan papa saya ceritakan bahwa semalam saya memimpikan papa, ya, papa masuk neraka dan saya yang tidak mengerti apa-apa waktu itu ya, saya cuma nyeletuk ke papa saya bilang, kamu bertobat Pak, biar tidak masuk neraka. Nah, tapi papa saya yang notabene memang orang tidak percaya, dia hanya ketawa aja mendengarkan saya bercerita. Nah, dari situ ya, karena didikan saya juga didikan orang yang tidak percaya Tuhan ya, saya juga jatuh ke dalam pergaulan bebas, akhirnya juga jatuh dalam berbagai dosa, dan juga akhirnya dari teman-teman saya juga akhirnya sempat masuk ke agama seberang. Nah, lanjut berganti tahun ya, di tahun 2021. Nah, di situ saya mengalami musibah yang begitu besar ya, di mana kakak saya meninggal, dapat 20 hari mama saya meninggal, dapat 20 hari papa saya meninggal. Nah, itu saya benar-benar shock di situ, tetapi ada suatu keajaiban, sesuatu yang terjadi ya. Jadi papa saya yang terakhir meninggalnya. Nah, di waktu keadaan papa saya yang boleh dikatakan waktu itu sudah mau meninggal ya, di pembaringannya, saya tiba-tiba berbicara dengan papa saya. Saya bilang seperti ini, "Papa, kamu harus bertobat. Saat ini juga kamu harus bertobat, kamu harus percaya Tuhan Yesus kalau kamu mau selamat. Kalau tidak, kamu sekarang jalan ke neraka." Saya bilang dengan sontaknya seperti itu. Padahal waktu itu saya ini tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi malam itu saya bisa berbicara seperti itu kepada papa saya. Saya berteriak-teriak, saya menangis di situ agar papa saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan selamat. Dan akhirnya papa saya meninggal. Selepas kejadian papa saya meninggal, ya, saya teringat flashback mimpi saya yang dahulu. Saya teringat, terngiang-ngiang kembali. Akhirnya saya sempat berpikir, apakah benar surga yang benar itu adalah surga Tuhan Yesus yang saya teriakkan dalam mimpi saya kepada papa saya, dan itu terjadi di tahun 2021 di mana papa saya akan meninggal. Saya berteriak dengan kencang bahwa papa harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saya sempat berpikir seperti itu. Dan dalam kebingungan saya ya, kesetresan saya waktu itu yang karena sudah ditinggal semua oleh anggota keluarga saya, tinggal saya satu-satunya.
Saya berdoa kepada Tuhan, ya. Saya bilang seperti ini, Tuhan, kalau memang benar Engkau adalah Tuhan, Tuhan Yesus adalah Engkau Tuhan yang benar, tolong saya, tolong tunjukkan kepada saya bahwa Engkau adalah Tuhan. Saya bilang seperti itu. Dan waktu itu Tuhan berbicara kepada saya. Dia bilang seperti ini, kamu baca Mazmur 27. Saya yang sama sekali tidak mengenal kekristenan, ya, saya tidak pernah baca Alkitab, pegang pun saya tidak pernah. Saya nggak ngerti caranya baca Alkitab. Tapi Tuhan berbicara, bacalah Mazmur 27. Saya akhirnya googling di situ, saya buka, dan saya di situ menemukan sebuah ayat yang berkata bahwa sekalipun ayahmu dan ibumu pergi meninggalkanmu, tetapi Tuhan Allah datang menyambutmu. Di situ saya menangis, seakan-akan Tuhan mengerti keadaan saya waktu itu yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu saya, seperti itu. Dan tidak berhenti. Saat itu juga saya belum puas dengan Tuhan. Ya, beberapa hari kemudian saya berbicara lagi begini kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang benar memang Engkau Tuhan Yesus, tolong berbicara sekali lagi kepada saya. Saya ingin tahu itu benar-benar Engkau. Dan saudara, waktu itu ya, di depan saya ada sebuah radio, dan setelah saya berdoa seperti itu saya langsung memutar radio dengan refleksnya saya, ya. Dan sontak saya terkaget-kaget, saudara, karena saya memutar radio itu, tiba-tiba radio itu mengeluarkan suara, sekalipun ayahmu dan ibumu pergi meninggalkanmu, tetapi Tuhan Allahmu datang menyambutmu. Saya langsung nangis tersungkur di kaki Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan, ini memang benar Engkau. Saya percaya kepada Engkau Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Karena ini buat saya suatu keajaiban, dan ini bukan kebetulan. Ini memang Tuhan yang berbicara kepada saya, dan Tuhan yang mau memanggil saya. Dia mau menyatakan dirinya kepada saya. Saya sangat bersyukur, ya, karena Tuhan begitu baik pada saya. Tuhan mau menyatakan dirinya, Tuhan mau memungut saya yang penuh dengan dosa ini, ya, dan Dia mau menyelamatkan saya. Seperti firman-Nya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi firman itu benar-benar dinyatakan dalam hidup saya bahwa Tuhan benar-benar mau memilih saya. Tuhan menyatakan dirinya dengan kuasanya, dengan kedahsyatannya, mengenalkan dirinya kepada saya. Saya percaya dengan sungguh-sungguh, saudara, bahwa itulah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Jadi bagi Anda semuanya yang mungkin hari ini berbeban berat, berletih lesu, atau ada permasalahan apapun dalam kehidupan saudara, ada kekosongan hati, ada kebingungan arah tujuan hidup, atau mungkin ada orang yang mengalami seperti yang sudah saya alami, jangan ragu, datang kepada Tuhan Yesus, sebab Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Seperti yang ada di firman ini, ya, di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran hidup. Sebab Dia adalah Tuhan yang hidup, jangan ragu, datang kepadanya. Dia adalah satu-satunya jawaban. Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Di awal kekristenan saya, ya, Tuhan pernah meminta kepada saya untuk mendatangi salah satu seorang dukun di Pulau Jawa, dan dukun ini adalah dukun perempuan yang dimana dia berkutat dalam perdukunan, kalau orang Jawa itu ngomongnya letre, ya. Bagi Anda yang belum tahu letre, ini adalah media-media untuk memelet seseorang. Jadi Tuhan memerintahkan saya untuk pergi ke sana, dan Tuhan berkata, suruh menegur orang tersebut agar bertobat, kalau tidak mau mati. Waktu itu Tuhan bicara pada saya seperti itu. Tetapi saya yang notabene baru mengenal kekristenan, saya sempat sedikit mengabaikan perintah Tuhan tersebut. Saya juga banyak menjawab Tuhan pada waktu itu. Saya bilang, saya takut Tuhan, saya nggak mampu, saya nggak bisa ngomong, saya nggak pinter nyampein, saya juga takut tertolak Tuhan. Bagaimana kalau di sana banyak orang, banyak tamu, saya ngomong apa? Saya bilang seperti itu. Dan sempat juga saya bicara pada Tuhan, mungkin Tuhan orangnya juga sudah meninggal Tuhan, sebab kan waktu itu situasinya sudah di akhir-akhir pandemik seperti itu. Tetapi
Tuhan kembali berbicara pada saya, katanya, firmanku hanya untuk orang hidup supaya dia bertobat. Berarti hidup ya Tuhan, saya bilang seperti itu, dan Tuhan katakan iya, makanya kamu harus pergi ke sana. Tuhan bilang seperti itu. Tetapi saudara, saya tetap tidak berangkat, tetapi di dalam hati saya penuh dengan kesesakan yang begitu membara karena perintah Tuhan itu. Sampai di suatu pagi ya, sekitar pukul 3 pagi, ketika itu saya sedang terlelap tidur ya, saya tuh dihampiri satu cahaya yang begitu terang dan itu menyentak saya seperti ada suara, "Berangkat ke situ," seperti itu. Dan saya terbangun waktu itu kaget dan saya bilang, "Ya Tuhan, saya akan berangkat ke sana, tetapi tunggu ya jam 9 pagi, ini masih pukul 3 pagi," saya bilang seperti itu. Dan keesokan harinya saya berangkat ke sana, tetapi di dalam perjalanan saya sudah bingung, saya berkecamuk, saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, tolong saya nanti ngomong apa ke sana ya Tuhan, pokoknya Tuhan yang tuntun saya." Dan saya waktu itu sudah tiba di tempat dukun tersebut, saya bertanya ke warga-warga sekitar dan ternyata benar di sana ada dukun perempuan, tetapi itu saudara, rumahnya itu harus melewati pemakaman umum yang begitu besar. Jadi saya memberanikan diri untuk ke sana, saya mengetuk pintu rumahnya pagi-pagi ya, dan tidak ada orang. Saya sempat bilang lagi sama Tuhan, "Tuh kan, Tuhan orangnya nggak ada loh," gitu. Tetapi saudara, di balik saya tiba-tiba ibu dukun itu muncul gitu, dan dia mempersilahkan saya masuk. Dan saya merasa lega, sebab pada waktu itu kan masih pagi, di sana tidak ada orang sama sekali, kecuali saya dan ibu itu. Nah, ibu itu mempersilahkan saya masuk, dia bilang sama saya, "Kamu mau meletrek siapa? Mau memelet siapa? Pacar, suami, atau suami orang?" Dia berkata seperti itu. Tetapi saya panggil dia, saya bilang, "Ibu, saya ke sini bukan mau mendukunkan orang, saya di sini hanya diperintahkan Tuhan, ya. Tuhan bilang sama saya, ibu suruh bertobat. Kalau ibu tidak bertobat, maka ibu akan mati." Saya bilang seperti itu. Dan puji Tuhan saudara, seperti gayung bersambut ya, ibu tersebut langsung meresponi kata-kata saya. Dia bilang, "Kamu kok tahu? Kamu tahu dari mana? Saya setiap malam hampir tidak dapat tidur karena saya terbayang-bayang dengan dosa saya yang begitu berat, begitu besar, dan saya takut, takut mati," katanya seperti itu. Dan saya di situ berbicara pada ibu itu, saya bilang, "Kamu harus bertobat, kamu harus cari Tuhan yang benar." Saya bertanya, "Apakah ibu berdoa atau sembahyang setiap hari?" Dia katakan, "Ya kadang iya, kadang enggak." Saya katakan, "Kamu harus cari Tuhan, kamu berdoa dengan caramu, kamu panggil yang namanya Tuhan Yesus, kamu meminta tunjukkan jalan yang benar dan Tuhan yang benar, dan kamu panggil namanya Tuhan Yesus, kamu harus bertobat, datang padanya, maka kamu akan selamat." Dan puji Tuhan lagi saudara ya, dukun ini meresponi saya, dia bertanya sampai 3 kali, "Saya harus panggil siapa?" Dan tetap saya katakan, "Panggil namanya Yesus, dia akan menyelamatkan, kamu harus bertobat." Saya bilang seperti itu. Dan saya habis itu saya pulang dengan rasa yang begitu plong ya, saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, sudah selesai tugas saya Tuhan untuk menyampaikannya." Dan puji Tuhan sekali ya, saudara, 3 bulan kemudian saya mendengar kabar yang begitu menggembirakan bahwa ibu ini sudah berhenti saudara dari praktek-praktek okultismenya. Dia membakar semua media-media untuk listriknya, dia membakar semua media-media untuk pelet-peletnya, dan dia tidak lagi praktek okultisme. Puji Tuhan. Pesan saya saudara, ya kita harus taat akan perintah Tuhan dan kita harus responi dari setiap teguran Tuhan ya, agar kita bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa dan Injil keselamatan yang daripada Tuhan Yesus dapat diberitakan sehingga banyak orang bertobat, banyak orang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Akhir kata, saya Lucy, saya dari Danau Toba ini saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bisa ngomong nggak? Bisa dong. Kalau Tuhan yang asli pasti bisa ngomong. Kalau Anda semua belum pernah dengerin suara Tuhan ya,
Mungkin satu, yang Anda sembah bukan Tuhan yang sebenarnya. Yang kedua, bagi orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, ya ayo dibangun lagi hubungannya, biar semakin dalam hubungannya. Dan Tuhan itu senang loh berbicara pada anak-anaknya. Dia suka sekali komunikasi, ya. Karakter Tuhan itu suka ngobrol sebenarnya. Jadi saya yang sudah mengalami ya perjumpaan dengan Tuhan, perjalanan dengan Tuhan, ya. Tuhan itu bisa ngomong dan dia senang ngobrol dengan kita semuanya. Bukan saya aja yang ngobrol sama dia, dia juga ngobrol sama saya. Bukan saya aja yang curhat sama dia, ya. Tuhan tuh juga mencurahkan isi hatinya loh sama saya, sama anak-anaknya semuanya. Karena yang saya sembah bukan batu, bukan patung, tetapi Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan itu bisa berbicara dengan berbagai macam. Contohnya bisa berbicara secara audible, ya, atau bisa berbicara lewat hati, atau bisa berbicara lewat sekeliling kita, orang-orang sekeliling kita, atau apapun, banyak macamnya ya. Contoh yang pernah saya ceritakan dulu ya, Tuhan berbicara saya melewati media radio tuh, tiba-tiba radionya berbunyi seperti ayat-ayat dalam Alkitab. Dan perlu diketahui ya, kalau Tuhan yang sesungguhnya berbicara, itu tidak akan berbicara melenceng dari firman Tuhan sendiri. Ya, firman Tuhan itu di mana? Ya di Alkitab. Makanya kita sebagai orang percaya harus tiap hari baca Alkitab. Biar apa? Kita semakin peka, kita semakin kaya dengan firman Tuhan. Nah dari situ, kalau kita sedang melakukan apa, mungkin contoh ya, kita ingin marah nih, di dalam hati udah meledak-ledak ke orang. Nah nanti yang mengingatkan itu firman itu muncul tiba-tiba gitu, lewat hati kita atau audible atau Roh Kudus sendiri nanti yang beritahu. Seperti di firman di Alkitab itu, jangan marah. Jadi suara Tuhan itu tidak akan pernah melenceng dari firman-Nya, tidak akan pernah jauh dari firman-Nya. Yaitu ciri-ciri suara Tuhan. Kalau suara Tuhan misalnya suruh mencuri, suruh membunuh, ya itu bukan suara Tuhan, itu suara setan ya. Jadi itu bedanya antara suara Tuhan atau yang bukan. Akhir kata, ayo mari perdalam hubungan kita dengan Tuhan, semakin jauh semakin dalam, semakin jauh semakin bergaul karib, semakin jauh semakin mengerti perasaan Tuhan ya. Dan semakin hari, setiap hari kita sebagai anak-anaknya terus rajin membaca Alkitab, karena di situ ya kita dapat mendengar suara Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin banyak dari beberapa orang ya, terutama orang-orang yang sudah kenal dengan saya, bertanya-tanya ya, kenapa saya bisa berpindah dari keyakinan agama saya yang dahulu ke Kristenan sampai pada hari ini. Mungkin banyak dari beberapa orang ya, terutama orang-orang yang sudah kenal dengan saya, bertanya-tanya ya, kenapa saya bisa berpindah dari keyakinan agama saya yang dahulu ke Kristenan sampai pada hari ini. Waktu di agama seberang saya juga bukan orang yang main-main ya. Saya sempat meyakini, sempat melakukan segala ritual keagamaan waktu itu di situ ya. Saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Saya juga sempat ini ya, menutup tubuh saya yang katanya aurat ya dengan berjilbab, dan saya mempelajari kitab-kitab di agama seberang, dan juga sampai saya membeli banyak buku referensi-referensi keagamaan tentang agama saya yang dahulu ya, karena saya benar-benar ingin mendalami dengan sepenuh hati, jiwa dan pikiran saya ya. Saya ini juga termasuk orang yang berpikir secara logika ya, tidak ditelan mentah seperti itu saudara. Jadi saya dari hari ke hari saya terus mencari Tuhan di situ, tekun sembahyang ya gitu. Waktu itu cari Tuhan sampai suatu ketika saya merasa bahwa saya tidak menemukan Tuhan di situ karena berbagai macam ya. Contoh, saya merasa di agama seberang itu perempuan itu didiskriminasi ya. Saya merasa tidak setara gitu dengan laki-laki. Sedangkan Tuhan sendiri ya, saya merasa menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama, tidak ada bedanya, harusnya seperti itu. Tetapi mengapa ya?
Saya pernah suatu ketika saya mau berdoa ya di suatu tempat ibadah ya waktu itu. Saya melihat bahwa memang perempuan itu sangat dibedakan dari laki-laki gitu. Sampai kita sebagai perempuan harus berdoa di luar saja. Banyak yang lainnya juga yang saya pertanyakan di dalam hati dan pikiran saya. Ya misalnya laki-laki kenapa boleh sampai berpoligami 4 istri atau lebih, sedangkan perempuan tidak boleh. Saya di situ protes dengan Tuhan. Saya bilang, kenapa tidak boleh Tuhan? Kenapa tidak sama Tuhan? Kenapa Engkau memprioritaskan laki-laki dan perempuan harus di bawah dan harus menerima seperti itu? Saya tidak terima. Dan juga saya sempat mempelajari ya kematian, setelah kematian di agama seberang itu seperti apa, kemana arah tujuannya ya. Di situ saya juga menemukan lagi bahwa laki-laki yang katanya mendapat ya banyak perempuan bidadari. Terus bagaimana dengan perempuan? Saya merasa didiskriminasi sekali. Hak saya sebagai perempuan di situ sama sekali kayaknya nggak ada. Dan saya juga mempelajari ya setelah kematian yang katanya kita harus melewati jembatan yang diumpamakan seperti sehelai rambut yang dibelah 7. Kalau kamu bisa melewati itu, kamu selamat. Ya bagi saya agak sedikit konyol ya, mana bisa gitu loh. Dan ngapain harus melewati berbagai rintangan seperti itu? Bukankah Tuhan itu lebih maha tahu gitu, lebih mengerti kalau kita setelah mati ditempatkan di mana? Ngapain harus seperti orang main sirkus ya, masih melewati ini, melewati itu. Dan ya setelah orang baru meninggal, begitu dikubur katanya ditanyain kembali kan ya, Tuhan kamu siapa? Nabi kamu siapa? Gitu. Kitab kamu apa? Menurut saya juga konyol saudara. Tuhan itu maha tahu gitu loh. Ngapain harus ditanya-tanyain lagi gitu. Nggak perlu itu. Tuhan sudah tahu kita bertuhan dengan siapa ya. Bagaimana semasa kita hidup di dunia, itu Tuhan maha tahu. Dan saya sempat berpikir juga, katanya Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, tapi kenapa kalau kita berdoa ya, waktu saya di agama seberang harus berdoa hadapnya di satu tempat, tidak boleh ke tempat lain, yang katanya kalau kita menghadap ke tempat lain itu doa kita tidak sah, tidak diterima. Saya di situ juga berpikir keras gitu. Kenapa? Katanya Tuhan di mana-mana. Kita mau hadap ke atas, ke bawah, kemanapun, berarti Tuhan maha tahu dong. Seharusnya seperti itu. Dan di kepercayaan saya yang dulu itu juga nih diajarkan ya, kalau jam doa harus jam segini sampai jam segini. Lebih sedikit sudah tidak diterima katanya doanya. Sudah tutup surganya. Tuhan sudah tidak mau dengar karena waktunya sudah habis. Seperti itu ya. Kayak ada batasan-batasan waktu gitu. Itu saya juga merasa heran gitu. Bukankah Tuhan yang sebenarnya itu Tuhan Maha Kasih? Ya, Tuhan yang sanggup mendengar doa kita tanpa dibatasi dengan waktu gitu. Bukan yang Tuhan yang otoriter gitu. Tuhan yang kalau kamu mau datang kepada saya jamnya harus jam segini. Kalau kamu lewat 1 menit maka doamu tidak bisa diterima. Kamu harus ikut kloter selanjutnya. Buat saya itu bukan Tuhan, saudara. Itu hanyalah ajaran-ajaran yang penuh dengan otoriter. Nah, sampai akhirnya saya mengenal Tuhan, yaitu Tuhan Yesus ya. Saya di situ dijumpai Tuhan dan saya mulai belajar. Saya mulai ingin mengenal Tuhan Yesus siapa, Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Saya akhirnya mempelajari kekristenan, saya membaca Alkitab, dan ternyata saudara, setelah saya makin kesini makin dekat dengan Tuhan ya, saya menemukan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa saya menyebut Dia Tuhan? Sebab Dia benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang memang penuh dengan kasih. Dan Tuhan itu ya kasih itu sendiri. Tuhan itu bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan saya. Bukan hanya saya yang berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu bisa ngobrol dengan saya. Saya curhat, Tuhan bisa juga curhat dengan saya. Dia itu Allah yang memang penuh kasih ya, tanpa harus dibatasi dengan aturan-aturan. Kalau saya mau menghadap Dia, saya harus tertutup semuanya, hanya kelihatan mata. Atau Dia Tuhan yang dibatasi dengan waktu, jam segini harus doa, kalau enggak doanya enggak keterima. Juga saya bisa menjumpai Dia kapan saja, saya bisa menjumpai Dia tanpa sekat ya.
tanpa aturan-aturan yang begitu menyulitkan. Bagi banyak orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, ya banyak yang menghina saya. Katanya saya ini menyembah manusia, ya. Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Nah, Anda semua salah. Kalau bagi Anda semua, ya, Tuhan itu maha kuasa, ya. Kenapa tidak bisa Tuhan menjadi manusia? Bisa saja dong, sebab Dia maha kuasa dan saking cintanya kepada kita semua, ciptaannya ini manusia yang penuh dengan dosa, Dia rela loh, sempat datang Dia ke dunia hanya untuk memperkenalkan dirinya kepada kita semua, hanya untuk menebus dosa-dosa kita bagi semua orang yang mau percaya kepada Dia. Bukankah Dia adalah Tuhan yang dahsyat, dan maha kuasa? Jadi kita sebagai manusia, ya, jangan pernah membatasi kemahakuasaan Tuhan dengan otak kita, dengan pikiran kita yang begitu dangkal dan kecil. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari pernyataan saya tadi, cerita saya tadi, ya, kekristenan ini bukan sekedar ritual keagamaan, tetapi kekristenan ini merupakan suatu hubungan, ya, antara kita dengan Bapa kita sendiri, yaitu Bapa yang ada di surga, yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri, ya. Dan saya ini buktinya, saya merasakan kasih Tuhan Yesus, kasih Bapa saya begitu luar biasa, ya. Kita bisa ngobrol, ya. Saya bisa mendengarkan suara Tuhan, ya. Saya dengan santai dan enjoy bisa menyembah Dia setiap saat, setiap waktu. Jadi bagi Anda semuanya, ya, yang mungkin hari-hari ini masih bingung mencari Tuhan yang sesungguhnya, saya mendorong untuk Anda semuanya untuk datang kepada Tuhan Yesus, sebab Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mau menyambut saudara semuanya, Tuhan yang menyayangi Anda semuanya, bukan Tuhan yang pilih kasih, ya, bukan Tuhan yang membedakan antara miskin dan kaya, antara laki-laki dan perempuan, ya. Semua kita manusia, anak-anak Tuhan. Dan Tuhan sedang menunggu Anda semuanya, ya, yang belum percaya, belum mau datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan sedang menunggu.